Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Ibu Lia Nur Isnaini SPDGR selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, di mana program ini adalah program workshop virtual Bapak Ibu, yang mana memang program kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, tentunya dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, Bapak Ibu memiliki beberapa benefit yang nanti akan kami salurkan juga kepada Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu mendapatkan materi atau ilmu baru, Bapak Ibu juga bisa menambah relasi di sini, serta Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi. Begitu nggih, Bapak Ibu? Nah, program kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia ini, khususnya pada workshop virtual, di mana kegiatan ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut. Begitu nggih, Bapak Ibu, mulai dari hari ini begitu hingga beberapa hari ke depan. Di mana rincian kegiatannya untuk 3 hari pertama, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, yang mana Bapak Ibu nanti bisa langsung bertanya kepada Ibu narasumber kita terkait kendala atau hal-hal yang Bapak Ibu temui begitu. Nah, di 5 hari itu Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, yang mana di sana Ibu Lia sudah bergabung dan akan menjawab atau merespon kesulitan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu malu-malu bertanya, tidak perlu sungkan untuk bertanya, nggih Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar di sini yang nanti akan dituntun oleh Ibu Lia step by step-nya, begitu. Yang mana saya yakin Bapak Ibu di sini ada beberapa yang tentunya pernah membuat video pembelajaran. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali membuat video pembelajaran. Akan tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali tidak perlu kecil hati. Karena di sini Ibu Lia akan memandu mulai dari awal hingga nanti Bapak Ibu benar-benar bisa menghasilkan sebuah karya dengan video pembelajaran sebagai outputnya, begitu. Tentunya di kegiatan kita pada malam hari ini, kita mengangkat tajuk terkait pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster, begitu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan bahwasanya ketika pemaparan materi, nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi. Begitu, nggih? Tidak perlu juga menyampaikan kehadiran di meeting chat, karena nanti segala bentuk administrasinya akan kami bagikan secara langsung kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp group, begitu. Jadi di sini ketika Bapak Ibu sudah berada di room Zoom meeting, silahkan Bapak Ibu bisa menyimak materi yang dipaparkan oleh Ibu Lia, atau bahkan Bapak Ibu ketika memiliki dua device, silahkan bisa gunakan device tersebut untuk yang satu digunakan untuk menyimak, yang satunya langsung digunakan untuk praktik secara langsung. Begitu nggak Bapak Ibu? Jadi di meeting chat nanti silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk menyampaikan kendala Bapak Ibu, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu seputar uh, KineMaster tentunya. Nah, di pertemuan pertama ini Bapak Ibu akan dikupas lebih lanjut oleh Ibu Lia terkait pertama video pembelajaran secara umum, kemudian bagaimana cara membuat naskahnya dan install aplikasi KineMaster tentunya. Nah, di sini telah bergabung Ibu Lia Nur Isnaini SPDGR. Beliau memang ahli dalam bidangnya karena beliau juga merupakan duta teknologi Kemdikbudristek yang tentunya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua di sini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi ya Bapak Ibu. Kami silakan kepada Ibu Lianur Isnaini SPDGR untuk menyampaikan materi. Pada beliau kami silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Melisa.
Selamat malam, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam ini kita bertemu di dalam workshop virtual ini. Mudah-mudahan semangatnya sampai beberapa hari ke depan nih masih tetap sama seperti malam ini. Jadi, sesuai dengan tema ya, eh, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari kali ini sama-sama tentunya kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah nampak, Bu? Ya, sudah ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi sesuai dengan tema besarnya yaitu bagaimana kita mengoptimalisasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media begitu. Khususnya pada malam ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita memanfaatkan video pembelajaran di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Khususnya kita akan belajar sama-sama memanfaatkan aplikasi KineMaster. Tetapi untuk malam ini mungkin fokus yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari sama-sama, bagaimana kita merancang sebuah video pembelajaran ini diawali dengan pembuatan naskah video pembelajaran gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke intinya bagaimana kita membuat sebuah naskah, bagaimana tahapan-tahapan membuat video pembelajaran, mungkin sedikit saya ingin bertanya nih sama Bapak Ibu yang ada di virtual meeting kali ini. Seberapa sering sih Bapak Ibu memanfaatkan video sebagai media pembelajaran di kelasnya? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya. Seberapa sering sih Bapak Ibu menggunakan video untuk media? Wah, ada yang jarang katanya jarang, jarang. Jarang, oke, banyak yang bilang jarang nih, sering. Tapi biasanya pakai YouTube lumayan sering-sering. Nah, ada yang sering, ada yang jarang, bervariasi ya Bapak Ibu. Kalau boleh tahu kendalanya apa ini? Jarangnya ini kira-kira apa ini? Kendala Bapak Ibu, kenapa masih belum terlalu optimal begitu untuk memanfaatkan video sebagai media pembelajaran? Sering tapi ya bukan video sendiri. Iya jarang tapi pernah. Oke, belum optimal. Ya waktu terbatas. Ya Bapak Ibu, ketika kita memanfaatkan video pembelajaran, kita sebenarnya tidak dituntut untuk membuat sendiri ya. Jadi banyak video-video pembelajaran yang ada baik itu di YouTube maupun di platform-platform teknologi, terutama dari Kemendikbudristek yang bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran di kelas. Kalau tadi sebenarnya sudah terjawab dengan pertanyaan yang kedua ini ya. Pertanyaan kedua ini saya bertanya, eh, di sini biasanya dari sumber mana sih Bapak Ibu memanfaatkan video untuk media pembelajaran begitu? Tadi ada yang sudah menjawab dari YouTube. Atau mungkin dari platform lain mungkin Bapak Ibu ada jawaban lain? Oke, dari YouTube. YouTube. Dari YouTube. Wah, ini luar biasa. Ada ibu katanya ini dari YouTube soalnya usia sudah lebih dari 50 tahun. Tapi luar biasa semangatnya saya acungi jempol. Malam ini mau belajar. Nah, ini sangat-sangat luar biasa dari YouTube. Iya. Jadi kebanyakan dari YouTube ya, ada juga yang dari Instagram. Dari YouTube kebanyakan. Iya Bapak Ibu. Sebenarnya video-video pembelajaran yang bisa kita gunakan, baik itu dari platform teknologi yang ada maupun dari YouTube yang umum kita bisa dapatkan. Terkadang video-video yang ada memang mungkin topik pembahasannya sudah sesuai seperti yang kita inginkan, tetapi mungkin bukan hanya saya yang mengalami itu. Video-video yang kadang kita ambil itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang kedalaman materinya terlalu
terlalu dangkal atau bahkan mungkin terlalu dalam. Dan itulah yang menjadi alasan bagaimana kita sebagai guru paling tidak bisa membuat sebuah video pembelajaran agar optimal. Apalagi sekarang implementasi kurikulum merdeka, bagaimana kita harus membaca kebutuhan siswa, bagaimana kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tentunya video pembelajaran adalah salah satu, jadi bukan satu-satunya ya, jadi salah satu media yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi maupun implementasi kurikulum merdeka pada umumnya. Seperti itu. Nah, coba di sini nih, ada kalau misalnya Bapak Ibu disuruh memilih, kira-kira Bapak Ibu lebih suka belajar dari sumber mana nih? Apakah dalam bentuk gambar, dalam bentuk bacaan, atau dalam bentuk video? Kalau misalnya ada 3 pilihan seperti ini. Video, gambar, video. Nah, kebanyakan video ya. Iya, saya juga salah satunya sebenarnya. Sangat menyenangi video. Bagaimana, kenapa kita memahami, maksudnya bagaimana kita memilih sebuah video pembelajaran yang baik, itu adalah video-video yang mendukung bagaimana bisa membantu siswa-siswa kita, terutama kita juga ya, karena kita sebagai guru bukan membelajarkan siswa saja, tetapi setiap hari guru adalah pembelajar juga. Jadi video adalah salah satu media pembelajaran yang sangat efektif untuk optimalisasi siswa, apalagi untuk mengingat, apalagi bagaimana siswa untuk memahami sebuah pembelajaran yang Bapak Ibu berikan di kelas. Nah, di sini video pembelajaran ibaratkan, kalau saya ibaratkan itu seperti air. Seperti air di zaman sekarang ya, saat ini video pembelajaran bisa diibaratkan sebagai air. Jadi sebagai jawaban, sebagai apa ya namanya, obat dahaga begitu. Bagaimana mengatasi kesenjangan pendidikan yang ada di daerah yang terpencil, maksudnya di daerah yang mungkin sangat terbatas untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran seperti apa ya, seperti di kota-kota besar seperti itu. Jadi video pembelajaran ini adalah salah satu juga, salah satu solusi, salah satu jawaban untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang ada, terutama di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita pahami, video pembelajaran ini bisa memungkinkan anak didik kita, murid-murid kita bisa senang belajar, kemudian menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan di kelas. Dan saya yakin ini bukan cuma muridnya saja, tetapi gurunya juga mungkin akan merasakan atmosfer yang menyenangkan, tidak membosankan ketika kita menggunakan salah satu media pembelajaran yang menarik begitu. Nah, kemudian video pembelajaran ini kenapa tadi kita kaitkan dengan jawaban sebagai atau solusi dari kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia? Karena dengan video pembelajaran kita sebagai guru bisa menghadirkan peristiwa atau sesuatu yang mungkin tidak bisa kita hadirkan secara fisik atau secara langsung kepada murid di kelas. Jadi dengan video pembelajaran itu bisa mewakili. Nah, hal itu tentunya menjadi perhatian kita sebagai guru. Apalagi dengan video pembelajaran ini, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat akan mampu memberikan apa ya, akan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa di mana karakteristik belajar mereka ini berbeda-beda. Misalnya ada yang audio, misalnya ada yang visual atau bahkan audio visual. Jadi video pembelajaran ini bisa memenuhi semua siswa, bisa memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini sesuai dengan topik utama dari workshop virtual ini ada pembelajaran berdiferensiasi, video pembelajaran, dan aplikasi GiniMaster. Ketiganya ini saling terkait, di mana seperti tadi saya sempat sampaikan bahwa video pembelajaran ini menjadi salah satu media pembelajaran yang mungkin tepat untuk optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa di sini aplikasi GiniMaster hadir begitu ya, hadir untuk memenuhi tantangan para guru yang ingin sekali menjadi kreator video pembelajaran, karena aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi yang sangat simple, sangat praktis, kemudian bisa Bapak Ibu gunakan baik itu
dimanapun begitu ya, dalam kondisi apapun, karena hanya bermodalkan smartphone yang biasanya Bapak Ibu bawa kemana-mana. Nah, di sini kenapa tadi di awal saya menjelaskan bahwa untuk pertemuan kali ini kita maksimalkan untuk bisa membuat sebuah naskah video pembelajaran, karena secara umum video pembelajaran itu mungkin tidak bisa kita samakan dengan video-video pada umumnya, misalnya vlog ataupun video-video yang tidak ada kaitannya dengan edukasi seperti itu. Karena untuk video pembelajaran sendiri ini kalau secara umum ya bisa diartikan sebagai sebuah media audiovisual yang dirancang secara sistematis. Jadi kalau secara sistematis berarti perancangannya ini sangat difikirkan secara matang begitu. Kemudian berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini. Dan ini saya yakin kalau hanya berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini, Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu sudah mahir di sini bagaimana merancang sebuah pembelajaran di kelas, apalagi hanya untuk merancang sebuah video pembelajaran. Tentunya ini akan menjadi tantangan sekaligus akan menjadi hal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan begitu ketika nanti turun di kelas atau ketika mengajar murid-murid Bapak Ibu. Kemudian secara umum video pembelajaran ini pengembangannya ini mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi kalau kita melihat di contoh-contoh ya video pembelajaran yang ada, itu seperti apa ya? Seperti tujuannya itu sama. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memungkinkan peserta didik kita itu bisa memahami materi pembelajaran. Bagaimana mereka mempermudah materi yang mungkin sulit dipermudah dengan adanya video pembelajaran. Dan juga tentunya video pembelajaran ini hadir untuk memotivasi siswa agar lebih tertarik untuk belajar. Nah, di sini mungkin ada 3. Sebenarnya banyak sekali ya format sajian video pembelajaran, sangat-sangat bervariasi. Kalau kita melihat video-video yang ada misalnya di YouTube, itu banyak sekali jenisnya. Tetapi di sini sebagai contoh saja, untuk format sajian video, pada umumnya ada video yang eh, pembuatannya itu dengan proses rekam layar. Proses rekam layar ini biasanya Bapak Ibu bisa manfaatkan kalau suka buat di Canva itu ada ya, atau juga di PowerPoint juga bisa rekam layar seperti itu. Jadi video pembelajarannya sangat simple, video pembelajarannya dengan teknik rekam layar. Kemudian di sini format sajian video pembelajaran yang kedua ada yang animasi. Nah, ini biasanya sangat-sangat disukai oleh murid begitu ya. Jangankan murid, guru juga sangat menikmati ketika ada video pembelajaran yang tampilannya ini berupa animasi. Kemudian video sajian yang ketiga adalah video pembelajaran dengan proses syuting. Nah, di sini kenapa saya memberikan contoh-contoh seperti ini karena ketika kita ingin membuat sebuah video pembelajaran, maka langkah pertama yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah kita harus menentukan. Kita harus menentukan jenis video apa sih yang akan dibuat. Seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui tujuan atau mengetahui jenis video yang akan dibuat, tentunya Bapak Ibu akan berpikir kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, kira-kira aplikasi editing apa yang perlu saya gunakan. Dan kalau KineMaster saya yakin bisa digunakan Bapak Ibu dengan sangat mudah seperti itu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah mengetahui jenis video yang akan dibuat, ketika Bapak Ibu sudah memutuskan, misalnya, saya ingin membuat sebuah video dengan proses rekam. Jadi tentunya Bapak Ibu akan mempersiapkan misalnya kameranya, kemudian green screen-nya, kemudian tempatnya. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah skenarionya seperti apa, seperti itu. Namun secara umum untuk membuat video pembelajaran ini ada 3 langkah utama. Langkah utama yang pertama ini adalah praproduksi. Nah, ini praproduksi, kemudian ada tahapan atau langkah yang kedua adalah produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu di sini, untuk praproduksi di sini ya, praproduksi di sini,
hasil akhirnya nanti, jadi ketika kita melewati tahapan-tahapan, tentunya kita harus punya tujuan dan hasil akhirnya apa. Nah, pada tahapan pertama, ketika Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran, maka hasil akhirnya yang nantinya harus kita capai adalah naskah video pembelajaran. Ini yang paling penting di tahap praproduksi. Jadi sebelum produksi ini yang Bapak Ibu harus apa ya namanya? Harus dipersiapkan, harus diperhatikan. Dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghasilkan naskah video ini? Kalau secara sistematisnya seperti ini, ada 5 langkah utama begitu ya. Bagaimana kita menentukan ide dulu, bagaimana kita menyusun garis besar isi medianya, bagaimana menjabarkan materi dengan medianya tersebut, barulah kita menyusun naskah, baru kemudian terakhir naskahnya dikaji sebelum masuk ke tahap produksi. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ketika kita menjadi guru yang mungkin masih baru pertama belajar seperti ini, Bapak Ibu jangan terlalu misalnya, wah banyak sekali ini tahapan yang harus dilakukan. Tetapi kita pilih langkah simpel, tetapi inilah yang paling penting yang tidak boleh dilewatkan. Seperti itu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu yang perlu dilakukan, yang utama di praproduksi ini adalah bagaimana kita menyusun sebuah naskah video pembelajaran. Kemudian ketika naskah videonya sudah jadi, misalnya Bapak Ibu sudah nih menentukan temanya apa, kemudian topik yang akan dibahas apa, kemudian dibikin skenarionya seperti apa, kemudian naskahnya sudah tersusun dengan sangat sistematis dan setelah dikaji ulang sudah fix seperti itu, maka kita akan masuk ke tahap produksi. Tahap produksi inilah yang juga penting. Bagaimana di tahap produksi? Mungkin sebelum masuk ke tahap produksi, di sini saya ingin menekankan bahwa naskah ini kenapa saya bilang penting? Karena merupakan sarana bagaimana Bapak Ibu bisa menuangkan idenya di sini, bagaimana menuangkan imajinasinya di sini. Karena Bapak Ibu selain kreator videonya, tentunya sebagai guru juga kitalah yang akan menentukan idenya. Kita yang harus pintar berimajinasi, apa yang harus ditampilkan di dalam video itu. Di sini ketika kita membuat sebuah naskah video, ada 2 contoh ya. Bisa Bapak Ibu membuat storyline maupun storyboard, atau bisa membuat keduanya. Nah, kalau storyline, ini hanya alur ceritanya Bapak Ibu. Jadi storyline itu hanya alur cerita yang dibuat, yang nantinya akan Bapak Ibu buat di dalam video pembelajaran. Nah, agar apa tujuannya? Agar jelas dan terarah. Kenapa saya beri contoh seperti ini? Ini penting sekali naskah. Ketika Bapak Ibu mungkin membuat sebuah video pembelajaran teknik rekam atau direkam pakai green screen misalnya atau tangkap layar. Ketika kita tidak punya naskah, maka alur ceritanya akan menjadi membingungkan ketika take video atau ketika kita ketika direkam seperti itu, yang ujung-ujungnya misalnya di take video, Bapak Ibu akan salah-salah terus seperti itu karena tidak terarah. Tetapi kalau kita sudah punya naskah, membuat storyline, maka Bapak Ibu di situ sudah tahu, oh pada scene yang pertama misalnya, apa yang harus saya katakan, apa yang harus muncul, apa yang harus saya persiapkan. Nah, mungkin saya akan tunjukkan untuk storyline-nya. Untuk storyline, ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi storyline ini masih loading ya. Jadi storyline itu naskah, tetapi naskahnya ini sudah jelas seperti ini. Jadi ada scene pertama misalnya storyline-nya misalnya opening. Kira-kira visualnya seperti apa? Misalnya yang akan tampil tuh apa? Kemudian narasi. Narasi yang akan dimunculkan itu apa? Yang akan Bapak Ibu katakan di dalam scene pertama itu apa? Nah, di sini sudah terangkum secara jelas di storyline ini atau naskah video pembelajarannya. Kemudian di sini sudah lengkap dengan perkiraan durasinya. Sehingga ketika proses editing atau proses take videonya, Bapak Ibu sudah lebih terarah, tidak membingungkan lagi. Ini contoh storyline. Nah, kalau storyboard,
Kalau storyboard ini lebih kompleks, bukan lebih kompleks, sebenarnya simple, hanya saja di sini perbedaannya itu ada desain sketsanya atau desain gambarnya untuk memperjelas kira-kira pada scene yang apa namanya pada pada tahapan pertama, kedua, apa yang akan muncul seperti itu. Misalnya pada scene pertama akan muncul video Bapak Ibu yang akan menjadi apa ya pembicara atau pengantar. Kemudian scene kedua gambar-gambar seperti itu. Nah, ini di storyboard sudah ada rangkuman, bisa dibilang rangkuman seperti itu. Ini saya tunjukkan contohnya untuk storyboard. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bedakan antara storyboard dengan storyline. Nah, kalau storyboard itu seperti ini. Jadi misalnya divisualisasikan, oh di sini ada guru yang sedang menjelaskan, kemudian pada scene pertama ini ada gambar yang muncul di samping gurunya. Nah, narasinya juga di sini sudah apa namanya tidak secara kompleks, tetapi hanya hanya apa ya hanya inti-intinya saja. Oh, pada scene pertama ini tampilannya seperti ini, narasi yang akan digunakan, yang akan diucapkan penjelasan mengenai pengaruh cahaya terhadap benda, misalnya seperti itu. Jadi itu perbedaan utamanya ya Bapak Ibu, bagaimana kita membuat storyboard atau storyline. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Oke, ketika storyline dan atau storyboard sudah dibuat atau naskah video pembelajaran sudah siap, sudah mantap begitu ya, sudah fix, sudah ini yang akan kita gunakan, maka kita akan masuk ke sini. Apa namanya? Kita harus memahami dulu bagaimana proses penulisan naskah ini supaya tidak memberatkan Bapak Ibu, supaya tidak apa ya namanya, tidak membuat Bapak Ibu bingung begitu ketika membuat storyline. Nah, kalau tips dari saya adalah langkah pertama, ketika kita sudah punya, Bapak Ibu misalnya sudah tahu tujuannya, misalnya Bapak Ibu sudah tahu, oh nanti saya akan membahas tentang sifat-sifat cahaya misalnya. Tentunya Bapak Ibu sudah mencari apa namanya referensi materi. Kemudian di situ, nah di sini imajinasi kita sebagai guru di apa namanya diuji begitu. Apa kira-kira yang harus ditampilkan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, mungkin untuk tips pertama sebelum kita membuat naskah dalam bentuk storyline seperti tadi, Bapak Ibu siapkan dulu narasi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu siapkan narasi, kira-kira narasi yang akan muncul di dalam video pembelajaran itu apa? Jadi misalnya saya beri contoh saja seperti ini. Mudah-mudahan nih terlihat ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita siapkan memang narasi videonya dulu. Misalnya, oh nanti pengantarnya itu ini deh. Misalnya, halo semua, selamat datang. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini sudah ditampilkan narasi, banyak narasi sudah di sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ada narasi, sudah arah arah dari isi video, arah narasi video sudah dibuat, maka untuk membuat storyline dalam bentuk tabel-tabel tadi akan lebih mudah. Tinggal Bapak Ibu pastekan saja, jadi di copy, di paste ke apa namanya ke tabel-tabel yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Formatnya seperti apa? Jadi formatnya itu seperti ini. Kalau secara umum ya Bapak Ibu, itu di dalam membuat storyline ada pendahuluan, kemudian ada isi video, ada penutup. Jangan langsung ke isi begitu. Walaupun memang ini tidak terikat harus harus ada, tetapi secara umum ini yang tentunya akan menjadikan video kita lebih menarik, terarah dan juga sistematis. Jadi ada scene pendahuluannya, ada scene isi videonya dan juga penutup. Nah, lanjutan dari tadi ketika narasi kita sudah punya, Bapak Ibu tinggal membuat tabel seperti ini. Bapak Ibu tinggal siapkan saja tabelnya. Jadi tabelnya, ini contoh penulisan naskah. Ini sebenarnya tidak terikat harus seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah tabel minimal aja. Paling tidak scene-nya ini scene keberapa. Kemudian videonya apa di situ yang akan muncul. Atau tampilannya nanti apa.
dan juga audio. Audio ini berupa suara nanti yang akan muncul. Apakah itu dialog Bapak Ibu, apakah itu mungkin background musiknya, ataukah apa begitu. Nah, nanti diisikan di penulisan naskah seperti ini. Misalnya scene pertama, ini saya contoh saja. Misalnya scene pertama, guru muncul menyapa singkat audiensnya atau yang menonton begitu ya. Kemudian memberikan pertanyaan apersepsi. Nah, ini sebagai pengantar atau sebagai pendahuluan. Nah, audionya bagaimana? Audio yang istilahnya narasinya begitu ya. Di sini sudah ada teks yang akan disampaikan gitu. Sahabat rumah belajar, tubuh kita tersusun atas rangka. Nah, di sini. Yuk kita cari tahu. Nah, seperti ini ya. Ini narasinya. Ketika kita punya narasi seperti tadi yang saya contohkan di awal, maka Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi atau tidak perlu bingung lagi. Scene pertama isinya apa? Kira-kira video yang muncul apa? Jadi Bapak sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu misalnya, oh pada narasi ini Bapak Ibu tuliskan saja di sini. Baru Bapak Ibu pikirkan, kira-kira kalau narasinya seperti ini, apa ya yang akan muncul? Gambar apa atau video yang bagaimana begitu. Kemudian diperkirakan durasinya. Misalnya durasi yang dibutuhkan hanya 15 detik. Nah, silakan ditulis untuk perkiraan durasi. Nah, perkiraan durasi ini sangat penting ketika kita selain dalam proses produksi, tetapi juga yang paling penting adalah ketika nanti pasca produksinya atau proses editingnya. Ketika kita sudah punya perkiraan durasi seperti ini, maka ketika kita mengedit video akan lebih terarah gitu. Dan kita bisa mengira-ngira waktu video pembelajaran yang akan kita buat ini sebenarnya membutuhkan waktu berapa. Nah, mungkin tips dari saya ketika kita membuat video pembelajaran, Bapak Ibu jangan terlalu lama. 5 menit itu sudah cukup, ya maksimal 7 menit seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini mungkin scene pertama, scene kedua ada intro. Di sini tidak ada narasi, hanya musik seperti itu, ada musik intro. Nah, ketika kita tuliskan seperti ini, kita sudah tahu apa yang akan kita produksi nantinya. Nah, ini dia. Lanjut, ini contohnya. Nah, atau bisa juga ketika kita membuat storyline seperti ini atau naskah video, Bapak Ibu bisa sertakan juga mungkin untuk mengingat begitu. Misalnya pada adegan atau scene kelima. Nanti ketika scene kelima akan muncul gambar-gambar seperti ini. Bisa Bapak Ibu sematkan atau insert di sini begitu supaya mempermudah Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja. Ini sudah masuk ke isi video. Nah, kemudian di sini sudah muncul dan ini hanya contoh. Jadi Bapak Ibu nantinya bisa memodifikasi atau bisa disesuaikan. Kalau hanya untuk belajar seperti ini durasinya sampai 8 menit, 9 menit. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nanti ya beberapa hari ke depan kita belajar, kita bikin yang simpel-simpel saja. Entah itu hanya 3 menit begitu. Untuk yang penting kita belajar dulu bagaimana kita membuat naskah video, jangan terlalu panjang dulu naskahnya. Nah, kemudian ini penutupnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari naskah video pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya. Jadi, paling tidak di naskah video itu Bapak Ibu menyematkan scene-nya ada berapa scene. Kemudian video atau tampilannya itu apa saja yang akan muncul di video pembelajarannya. Kemudian audionya, entah itu background musiknya, entah itu narasi yang akan Bapak Ibu hantarkan begitu ya, itu akan terangkum semua di sini. Nah, ketika kita sudah fix semua naskah videonya sudah ada, kita akan masuk ke produksi. Nah, tahapan produksi ini bisa dibilang penting juga, bukan penting juga, tetapi sangat penting begitu. Karena hasil akhirnya nanti adalah realisasi dari naskah yang sudah kita buat. Nah, hasil akhirnya bisa sekumpulan videonya, atau sekumpulan gambarnya, atau aset-aset yang dibutuhkan di dalam video pembelajaran itu disiapkan memang di tahapan produksi ini. Atau misalnya butuh rekam suara, kita siapkan rekam suaranya. Kalaupun tidak,
bisa juga direkam nanti di aplikasinya juga ada begitu ya. Ada fitur untuk merekam secara langsung. Tetapi kalau saran saya sih supaya suaranya lebih bagus juga, mending kita persiapkan suaranya begitu. Ketika itu hanya suara. Tetapi kalau video, ya sudah berarti video dengan suara itu kan menyatu jadi satu. Nah, proses produksi video pembelajaran ini tentunya sangat bergantung dengan jenis video pembelajaran yang akan dibuat. Ketika hanya rekam layar, ya tentunya Bapak Ibu hanya menyiapkan slide-nya, ya, slide presentasinya, kemudian Bapak Ibu hanya menarasikan. Tetapi kalau sudah proses rekam begitu ya, proses take video, maka Bapak Ibu harus menyiapkan klip-klip videonya, klip video saat Ibu direkam, Bapak Ibu direkam, ataupun klip-klip video yang mungkin Bapak Ibu cari di berbagai sumber. Tetapi ingat, berbagai sumber itu kita tidak boleh sembarangan juga kita ambil videonya orang begitu. Kalau misalnya tidak legal atau tidak free begitu, Bapak Ibu harus menyematkan sumbernya. Ketika tahapan produksi sudah selesai, maka di sini yang terakhir adalah masuk ke pasca produksi. Nah, pasca produksi ini nanti hasil akhirnya adalah video pembelajaran yang sudah siap digunakan oleh Bapak Ibu. Oleh Bapak Ibu ketika diberikan kepada siswa-siswa. Nah, tahapannya bagaimana? Tentunya tahapan di pasca produksi ini adalah kita mengedit video atau proses editing berdasarkan klip-klip video atau aset-aset yang sudah disiapkan di tahap produksi tadi begitu. Di sini editing itu bisa pemilihan atau penggabungan klip video dan suara. Nah, kemudian ada proses mixing atau di preview kalau sudah. Tetapi tahapan-tahapan yang banyak ini jangan membuat Bapak Ibu menyerah begitu. Aduh, banyak sekali tahapannya. Tidak, Bapak Ibu. Jadi, tahapan editing yang penting aset-aset yang dibutuhkan eh, itu sudah ada semua, Bapak Ibu tuh tinggal memasukkan saja, apalagi menggunakan KineMaster begitu. Bapak Ibu sambil baring-baring pun bisa sambil editing video begitu, sambil duduk-duduk, mungkin menemani anak-anak begitu ya, itu bisa. Jadi tidak perlu kita buka laptop yang besar begitu, kita hanya menggunakan smartphone yang biasanya memang kita tenteng kemana-mana. Nah, nantinya Bapak Ibu mempermudah itu begitu. Untuk mempermudah itu tentunya aset yang dibutuhkan itu harus dipersiapkan. Jadi yang di tahapan produksi itu betul-betul dilakukan. Nah, di sini misalnya kita sudah take video, tetapi butuh gambar-gambar pendukung lain, butuh audio yang kira-kira gratis dan legal begitu ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan aset gambar itu selain di Google ya, selain di Google. Kalau di Google itu kan ada yang bisa kita gunakan, ada juga yang tidak begitu ya. Atau bisa juga kita pakai tetapi menyematkan sumbernya begitu. Nah, kalau di sini nih aset yang bisa kita gunakan ini gratis. Bisa Bapak Ibu buka situsnya, misalnya aset gambar ada pixel.com, ada freepik.com, ada flaticon.com juga. Kemudian untuk aset audionya di sini bisa dari YouTube Audio Library, ada pixabay.com, ada Benson. Jadi di sini aset gambar maupun audio untuk mendukung video pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan bisa dilihat di sini. Gitu, bisa dicari begitu. Jadi jangan jangan pusing-pusing. Jadi membuat video pembelajaran itu tidak tidak pusing, tetapi dibuat sesimpel mungkin, tetapi tetap bisa bermanfaat untuk murid-murid kita. Nah, kenapa sih harus pakai KineMaster? Nah, ini mungkin kita sudah masuk ke KineMaster begitu ya. Jadi kalau KineMaster, kenapa KineMaster ini bisa dibilang aplikasi sejuta umat? Kenapa? Karena memang penggunanya itu sangat banyak, bisa digunakan bahkan anak-anak SD itu banyak yang memanfaatkan aplikasi ini karena kemudahan fitur yang ada di dalamnya lengkap tetapi mudah digunakan. Apalagi hanya bermodalkan smartphone saja. Jadi banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan dari KineMaster. Hanya di sini saya apa ya namanya
hanya beberapa saja yang saya tampilkan bahwa KineMaster ini memiliki fitur-fitur pengeditan video yang sangat canggih, bisa dipakai, begitu bisa digunakan oleh kalangan manapun. Kemudian terdapat toko aset KineMaster yang menyediakan, jadi selain free musik tadi, gambar tadi, sebenarnya di KineMaster ini juga ada menyediakan free musik juga yang bisa dipakai. Ada efek suara juga, ada stiker, dan banyak template-template video yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dan di sini juga kualitas videonya itu juga sangat-sangat bagus begitu. Dan masih banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan dari KineMaster. Tetapi apalah yang harus kita apa ya kalau kita jabarkan satu-satu itu mungkin tidak akan habis begitu dalam waktu hari ini. Tetapi kita langsung saja begitu. Kita langsung mencoba supaya kita lebih tahu apa sih fitur-fitur yang ada di dalamnya. Apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran. Nah, kalau begitu saya ingin tanya dulu nih Bapak Ibu, adakah yang sudah install aplikasi KineMaster di HP-nya? Mungkin bisa di kolom chat nih. Belum? Iya. Wah, banyak yang belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, banyak yang belum. Oke, yang belum. Mungkin yang sudah nanti bisa dicek juga apakah sudah terupdate begitu ya, karena beberapa minggu lalu ini ada versi terbarunya gitu. Ada yang baru download, wah luar biasa, semangat sekali. Oke, kebanyakan belum ya, tapi tidak apa-apa. Kalau begitu, mungkin kita sama-sama ya Bapak Ibu. Aplikasi. Jadi mungkin ini catatan pada virtual workshop kali ini. Aplikasi KineMaster ini pakai yang legal, pakai yang free tapi legal begitu, bukan yang mod ya Bapak Ibu. Ini adalah KineMaster yang bisa kita unduh, yang bisa kita download melalui Play Store. Jadi langkah pertama untuk 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 mengunduh aplikasi KineMaster, silakan Bapak Ibu buka Play Store-nya, aplikasi Play Store-nya. Oke. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu untuk membuka Play Store atau menemukan Play Store di smartphone-nya? Oke, mungkin saya share screen ya. Oh iya. Oke, kalau KineMaster untuk PC ada yang free nggak? Oh, nih. Mungkin nanti ya, mungkin saya akan jawab nanti yang ini. Ada pertanyaan. Oke, apakah ada kesulitan Bapak Ibu untuk tidak bisa diinstal? Pak, kenapa ini nggak bisa diinstal ya? Oh ya, sudah ada. Oke, mungkin saya screen saja ya, pakai HP ya. Oke, ada kesulitan. Coba dituliskan di kolom chat, Ibu, kesulitannya apa ini? Nggak muncul KineMaster. Bapak Ibu sudah ketik Ibu Yumif ya? Nggak muncul KineMaster. Oke. Silakan diketikkan saja di pencarian, Bapak Ibu, diketik saja KineMaster seperti ini nih. Alhamdulillah sudah install. Oke, mungkin saya share screen dulu ya HP supaya lebih mudah gitu. Tidak muncul, tidak muncul ya di Play Store. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah muncul tampilan ponsel saya?
Oke, tadi tidak muncul ya. Mungkin kalau tidak muncul, pastikan akunnya jangan memakai akun belajar ID ya. Pakai akun emailnya itu ya, pakai email biasa begitu. Nah, ini dia, ini Play Store. Ya, muncul ya. Oke, alhamdulillah kalau muncul. Tunggu saya pakai annotate dulu. Oke. Oke. Nah, ini Play Store di sini. Nah, ini sudah saya cari. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, ini kan ada kolom pencarian nih. Di sini nih. Oke. Nah, ini di kolom pencarian. Nah, silakan ketikkan di sini KineMaster nih. Kebetulan saya sudah ketik, sudah install. Iya, aman. Iya, aman. Nah, di sini. Kalau sudah kita klik begini, di sini tidak ada tulisan install ya, tidak ada tulisan install karena memang saya sudah menginstal, jadi langsung buka. Tetapi Bapak Ibu yang sudah terinstall, pastikan dulu apakah sudah terupdate. Kalau nanti di sini ada tulisan update, berarti harus diupdate dulu supaya ya versi terbaru begitu ya. Oke, kalau sudah, ini saya lihat sudah di kolom chat sudah install, muncul seperti di atas. Oh iya. KineMaster. Oke. Dipastikan ya, seperti ini nih tulisannya. Oke, kalau sudah buka, maka tampilannya akan seperti ini. Mungkin bisa ikuti ya. Nah, apakah sudah Bapak Ibu sama tampilannya? Sudah install. Oke. Sedang install, iya. Oke, sedang install. Wah, di sini ya. Jadi ini memang bukan aplikasi yang beredar di luaran sana ya Bapak Ibu ya. Ini memang aplikasi yang legal, yang apa namanya, yang ada di Play Store gitu. Oke, masih proses, sedang install. Oke, kalau sudah mungkin untuk malam ini kita akan lihat dulu nih fitur-fitur utamanya begitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau sedang install, memang mungkin jaringan juga ya, nggak lama. Kalau misalnya tidak muncul, coba dicari lagi. Ya, kebanyakan masih install. Nah, di sini. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan dibuka ya Bapak Ibu ya di sini. Oh ya, ini sebenarnya aplikasi memang free, kemudian gratis kan? Ya, gratis begitu ya. Tetapi memang salah satu kelemahannya atau kekurangannya adalah ada watermark. Jadi ketika kita membuat video itu ada tulisan KineMaster itu di atasnya begitu, ada lambangnya gitu. Tetapi kalau mau tidak ada watermarknya, Bapak Ibu bisa berlangganan. Bisa berlangganan itu 1 bulan kalau nggak salah 93.000 ya. Kalau 1 tahun itu, 1 tahun kayaknya 50 ribuan. Jadi 500 lebih. Tapi kalau untuk tahap belajar begini tidak apa-apa walaupun ada watermarknya. Oke, iya. Iya, sudah berhasil. Oke, bagus ya Bapak Ibu. Luar biasa. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin di sini saya akan memperkenalkan nih fitur-fitur utama. Jadi bukan kita belum masuk malam ini, belum masuk ke apa namanya, ke fitur yang banyak begitu ya. Jadi hanya fitur utamanya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk di sini, kita bisa melihat tampilan pertamanya ini ada semacam, nah ini ada semacam mahkota begini ya. Kalau mahkota ini, kalau kita pencet begini, ini akan terlihat. Kalau misalnya kita premium, kita berlangganan setiap bulan, maka tampilannya seperti ini.
Kalau tidak, nanti ada pilihan apakah Bapak Ibu mau berlangganan atau tidak. Tetapi tidak masalah karena ini masih belajar, tidak apa-apa. Tidak ada masalah juga walaupun ada watermarknya. Nah, kemudian di sini tampilan yang pertama, iya sudah. Oke, mungkin saya sedikit. Nah, kalau sudah, kita lihat tampilannya. Nah, tampilan yang pertama di sini yang paling atas ini, yang paling atas ini adalah tutorial. Jadi tutorial yang memang sudah disediakan oleh KineMaster yang Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa Bapak Ibu buka begitu ya, tutorial secara umum tentang KineMaster. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, ini pengaturan. Nanti bisa diklik. Nah, kalau ini untuk membuat proyek baru atau mau mulai misalnya proses editing. Nah, yang harus diklik adalah ini, membuat proyek baru. Ini fitur yang utama yang di depan. Nah, kalau yang ini mungkin Bapak Ibu yang baru install, ini masih kosong. Masih kosong karena memang belum pernah ada proyek yang dibuat. Kalau sudah ada, maka akan muncul seperti ini. Ini kumpulan proyek yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian yang bawah ada tulisan mix, begitu ya. Ini beda tampilannya. Ini versi yang lama nih. Kalau yang baru itu home ya. Ada home. Nah, home itu adalah template-template. Tempatnya template-template video yang bisa Bapak Ibu gunakan. Sama dengan mix ini sebenarnya. Ini kumpulan dari template-template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tetapi kalau misalnya mau mulai proyek baru tidak menggunakan template, maka yang harus diklik adalah proyek baru di sini atau new project. Atau bisa diklik di bawah ini buat begitu ya. Nah, kemudian di sini ada saya. Paling pojok kanan ini ada saya. Nah, di sini mungkin sedikit saya akan menjelaskan. Di sini saya ini adalah akun KineMaster. Jadi kalau Bapak Ibu ingin akun KineMasternya ini jelas, Bapak Ibu silakan login pakai emailnya. Begitu email yang akan digunakan. Nah, misalnya email ini begitu ya. Emailnya ini sudah pakai email tertentu nih. Misalnya mau pakai dua device, begitu. Mau pakai HP satunya, pakai akun yang sama. Tidak apa-apa. Misalnya ini sudah pro, misalnya ini Bapak Ibu sudah berlangganan 3 bulan begitu ya. Ini bisa digunakan pada device lain atau di HP yang lain. Yang penting catatannya adalah memakai email yang sama. Dan tadi mungkin sedikit menjawab juga kalau misalnya kita mau menginstal di laptop atau PC begitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa bisa tapi pakai emulator begitu. Yang penting loginnya itu pakai email yang sama supaya akun yang kita gunakan itu sama semuanya. Jadi kalau kita langganan, kita tidak perlu membayarkan misalnya kita punya 3 device, kita membayar semuanya tidak. Jadi cukup satu yang bayar, yang penting emailnya sama bisa dipakai ke beberapa device. Oke. Kemudian kalau kita pilih, silakan Bapak Ibu pilih new project atau project baru. Nah, ini hanya halaman utamanya saja yang mau saya jelaskan. Ini sudah waktunya sedikit lagi. Oke, di sini Bapak Ibu, ketika kita klik new project atau project baru, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini apa sih artinya? Nah, ketika sebelum kita membuat begitu ya, klik buat yang di bawah ini, silahkan tuliskan nama proyeknya. Misalnya proyek video pembelajaran gitu. Silahkan dituliskan. Atau, nah, kemudian kalau sudah, di sini kita bisa memilih aspek rasio. Jadi rasio yang akan dipakai itu apa? Misalnya Bapak Ibu untuk yang di YouTube ini biasanya rasio yang paling banyak untuk video pembelajaran adalah 16:9. Kalau untuk IGTV 9:16 atau Instagram yang ini ya persegi itu 1:1 dan lain sebagainya di sini. Banyak pilihan rasionya. Tetapi pada umumnya untuk video pembelajaran yang mungkin diupload di YouTube atau di eh, secara umum lah begitu ya, itu 16:9. Jadi dipilih saja 16:9, kemudian baru klik buat. Begitu.
Kalau sudah diklik buat, maka di situ Bapak Ibu bisa melanjutkan membuat project-project gitu. Nah, di sini ini layar tampilan utamanya ketika kita sudah klik. Di sini ada tanda back atau kembali. Ini untuk membatalkan ketika kita salah begitu. Ini membatalkan seperti undo begitu ya kalau kita apa namanya mengetik begitu. Jadi membatalkan kalau mengulangi yang bawah ini. Nah, kalau yang ini tampilan seperti ini untuk mengcapture. Jadi kalau misalnya, oh ini kayaknya saya mau capture dulu atau screenshot begitu, ini bisa. Nah, ini untuk pengaturan project. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membuat project, tampilannya memang di sini. Tetapi project yang bisa Bapak Ibu korek-korek ini ada di bawah. Di lembar project di sini yang ada tanda merah di bawahnya. Wah, maaf. Gitu. Nah, kalau yang di sini Bapak Ibu, ini yang utama juga. Ketika kita mau mengimpor video atau gambar atau apapun, kita klik media. Misalnya mau memasukkan backgroundnya atau mau memulai slide pertama. Tetapi kalau sudah mau menyematkan atau apa, memasukkan lapisan kedua begitu, kita tidak perlu mengunduh media lagi tetapi langsung di lapisan. Nanti Bapak Ibu bisa klik di situ ya. Besok kita akan explore lebih jauh tentang fitur utama yang ada di sini. Bisa menambahkan audio, merekam video ya, ini merekam suara juga. Merekam video juga bisa Bapak Ibu di sini. Merekam secara langsung di KineMaster juga bisa. Klik di tengah di sini. Bisa memfoto, bisa mengambil video. Bisa merekam suara juga langsung di KineMaster. Kalau untuk memutar project di sini nih tempatnya. Mungkin masih agak bingung ya Bapak Ibu. Ini hanya pengenalan untuk fitur utama. Besok baru kita mulai ke fitur-fitur yang lainnya yang saya yakin Bapak Ibu akan sangat tertarik dan tertantang untuk membuat video pembelajaran. Mungkin sebelum saya akhiri untuk apa namanya pemaparan materi kali ini, sebelum masuk ke tanya jawab, saya ingin Bapak Ibu mencoba menyusun sebuah naskah begitu, naskah video. Naskah video pembelajaran contohnya seperti tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa tadi apa ya, apa yang harus dilakukan, itu sudah ada file materi untuk pertemuan pertama ini sudah dibagikan di grup WA ya, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada pertemuan kali ini. Mungkin saya serahkan kembali pada Mbak Melisa. Baik, terima kasih Ibu Lia atas pemaparan materi di hari pertama ini. Tentunya tadi Ibu Lia sangat banyak sekali memaparkan terkait bagaimana Bapak Ibu nanti merancang naskah sebelum membuat video pembelajaran begitu. Dan juga dijelaskan tips dan triknya juga tadi. Dan Bapak Ibu silakan setelah ini begitu Bapak Ibu bisa merancang naskah untuk membuat videonya begitu nggak Ibu Lia? Jadi di pertemuan kedua nanti Bapak Ibu sudah memiliki nih naskah yang Bapak Ibu punya begitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu yang mungkin terkendala jaringan ketika tidak bisa raise hand, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di meeting chat begitu. Silahkan Bapak Ibu di mana di pertemuan pertama ini tadi kita sudah mengenal terkait video pembelajaran secara umum, kemudian bagaimana cara merancang naskahnya dan terkait install aplikasinya, bahkan Ibu Lia memaparkan terkait web apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengambil gambar secara gratis, kemudian audio secara gratis juga. Nah, di sini sudah ada Bapak Yumif. Silakan Bapak Yumif bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tidak bisa menginstal karena di aplikasi saya tidak muncul KineMaster. Yang saya tanyakan, oh ya sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Yumif. Saya ada di Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Kebetulan mengajar di kelas 2 baru mutasi dari struktural ke fungsional. Jadi 19 tahun di struktural, jadi guru barusan aja. Nah, yang saya tanyakan, kalau di KineMaster ini apakah ada istilahnya premium sama gratis atau gimana seperti yang di Canva gitu. Terus dengan fitur-fitur itu, fitur-fitur gratis atau fitur premium ada penambahan apa gitu. Itu aja. Oke, gitu aja. Oke. Apakah saya seperti orang awam itu bisa untuk mengaplikasikan itu? Karena saya sendiri di HP masih belum muncul untuk KineMaster. Oke, Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yumif dari Probolinggo, di mana Bapak Yumif tadi mengajar di kelas 2 begitu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak Yumif tadi, Ibu Lia. Ya, Oke, bisa mungkin Ibu Lia. mungkin bisa dibantu untuk diulang pertanyaannya Mbak Melisa, soalnya barusan sempat terputus, saya sempat keluar sebentar barusan. Iya, baik, Ibu Lia. Jadi untuk pertanyaan pertama, tadi Bapak Yumif sempat tidak bisa menginstal KineMaster-nya karena di HP-nya tadi setelah diketik itu tidak muncul KineMaster, Bu. Yang pertama itu kendalanya. Kemudian yang kedua terkait KineMaster itu apakah ada yang gratis atau yang premium? Kemudian ketika premium itu ada beberapa penambahan apa saja, Bu? Begitu. Dan apakah dengan latar belakang Bapak Yunif tadi yang memang masih baru begitu dalam kegiatan mengajar begitu, apakah KineMaster ini bisa mudah nanti Bapak Yunif terapkan begitu atau gunakan begitu? Silakan Ibu Lia. Baik, terima kasih banyak. Ya, yang pertama, ini bisa nggak muncul ya? Nanti mungkin dicoba kembali atau Bapak pernah pernah install yang mod mungkin aja. Ya, nanti dicoba dicari lagi di apa namanya di Play Store-nya. Kemudian memang apa namanya aplikasi KineMaster ini ada yang premium, ada yang tidak begitu, tetapi tetap free sebenarnya. Hanya saja perbedaannya ketika kita berlangganan itu tidak ada watermark, gitu, tidak ada watermark. Hmm. Yang kedua adalah sebenarnya banyak banyak sekali aset yang ada, baik itu stiker, baik itu suara atau apapun nanti bisa kita explore, tetapi ada tidak sebebas ketika kita berlangganan. Tetapi jangan khawatir, walaupun kita tidak berlangganan, itu masih banyak. Jadi banyak ribuan ribuan aset yang ada di dalamnya masih bisa kita nikmati begitu, masih bisa kita pakai. Jadi itu saja perbedaannya. Ada beberapa aset-aset di kan ada toko asetnya begitu ya, misalnya eh, musiknya, ada misalnya transisinya atau bahkan stiker-stiker yang mungkin tidak bisa kita gunakan, tetapi tidak membuat membuat atau mengurangi produktivitas kita ketika menggunakan KineMaster karena banyak sekali Bapak Ibu, baik itu template yang gratis tuh sangat-sangat banyak begitu. Kemudian tadi pertanyaannya apakah mudah? Sangat mudah. Jadi KineMaster ini makanya banyak bisa dibilang aplikasi editing sejuta umat karena biar anak kecil begitu ya, anak SD itu banyak yang memanfaatkan ini karena kemudahannya itu dan kompleksnya. Tetapi walaupun walaupun pasaran begitu ya, walaupun ini aplikasinya ini pasaran banyak digunakan, tetapi jangan khawatir, ini merupakan apa ya, fitur-fitur yang ada di dalamnya itu sangat-sangat banyak, sangat kompleks begitu. Tinggal bagaimana kita punya imajinasi lebih begitu untuk memanfaatkan fitur yang ada agar kita bisa menghasilkan video pembelajaran yang menarik begitu. Jadi tergantung dari kitanya juga. Kemudian apalagi yang belum terjawab tadi ya? Bisa diinstal di apa tadi ya? Mungkin itu ya. Iya, itu Ibu dari Bapak Yunif tadi. Oke, oke. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak Yunif masih belum bisa menginstal, Bapak Yunif bisa langsung Mm-mm. menghubungi Bulia atau nanti bisa bertanya langsung di WhatsApp grup begitu nggak Bulia? Mungkin bisa dengan cara Iya, di iya. screenshot apa masalah Begitu. sebenarnya begitu. Mm-mm. Iya.
Jadi tentunya Ibu Lia tadi sudah memaparkan bahwasanya KineMaster ini bisa begitu bagi Bapak Ibu yang mungkin masih pemula begitu pasti bisa begitu. Yang penting Bapak Ibu sering-seringlah mencoba, sering-sering mengutik KineMaster tersebut begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan Ibu Lia dari meeting chat. Yang pertama dari Ibu Sri terkait kinemasternya dulu pernah minta kiriman dari temannya warnanya biru, Bu. Nah, kemudian di kinemester yang sekarang itu warnanya merah. Apakah ada masalah begitu atau bagaimana begitu, Bu Lia? Masih belum dibunyikan, Oh Bu? iya, iya. Mohon maaf, lupa ya. Sebenarnya bukan masalah Bapak Ibu kalau misalnya itu tampilannya seperti apa, itu perbedaannya seperti yang saya sampaikan tadi, ada KineMaster yang Pro begini ya, yang istilahnya legal bisa kita pakai bisa kita install melalui Play Store begitu. Tetapi ada yang mode itu biasanya aplikasi yang beredar, biasanya dikirim, maksudnya apa ya? Aplikasi yang dikirim seperti ibu yang tadi ya yang mendapatkannya. Kemudian memang simbolnya berbeda begitu. Terus tampilannya bagaimana? Fiturnya bagaimana? Nah, fiturnya tentunya akan sedikit ada perbedaan. Perbedaannya itu kalau yang di Play Store yang ini ya, yang KineMaster yang saya perkenalkan di sini, itu tentunya selalu update begitu, selalu update tampilannya dan versinya itu selalu apa ya, selalu ada pemberitahuan kalau ada update tinggal kita update melalui Play Store-nya. Tetapi kalau yang versi mod, ya tentunya Bapak Ibu versinya tidak bisa sebebas. Kemudian ada juga fitur-fitur yang tidak banyak, maksudnya fitur-fiturnya itu tidak selengkap seperti KineMaster yang berwarna di sini ya, yang ada di Play Store maksudnya seperti itu. Iya, Mungkin itu. baik Ibu Lia. Kemudian ini ada dari Bapak Jujun, Ibu Lia. Install KineMaster di laptop bagaimana begitu, Ibu Lia? Oh, oke, sebenarnya install KineMaster di laptop itu bisa, hanya saja memakai aplikasi tambahan namanya emulator begitu, yang biasanya dipakai oleh anak-anak zaman sekarang tuh kalau main-main game begitu, pakai itu. Salah satu emulator yang bisa Bapak gunakan itu Bapak Ibu pakai. Jadi sebelum kita install aplikasi KineMaster, pastikan dulu bahwa di laptop kita atau di PC kita, kita install dulu yang namanya emulator. Ada emulator namanya itu apa namanya, BlueStacks. Mungkin nanti saya tuliskan di kolom chat. Namanya BlueStacks. Ada juga emulator Nox Up Player. Nah, itu bisa Bapak Ibu pakai. Jadi sebelum sebelum Bapak Ibu install, jadi kalau mau install secara langsung tidak bisa. Begitu. Jadi kita harus pakai emulator dulu, baru setelah kita apa namanya? Setelah kita install emulatornya ini, di situ ada pencarian. Jadi emulatornya itu seperti Play Store. Jadi silakan Bapak Ibu langsung, yang penting login dulu pakai email Bapak Ibu, baru kita ada di situ ada pencarian seperti Play Store juga. Tinggal diketikkan KineMaster, baru bisa unduh install. Hanya saja memang kalau mau pakai emulator seperti itu ada apa ya, ada batas minimal kemampuan laptopnya, spesifikasinya seperti itu. Jadi Iya. mudah-mudahan memenuhi. Kalau misalnya mau cek bagaimana apakah memenuhi kemampuan laptopnya, nanti tinggal Bapak Ibu masuk saja di bluestack.com, kalau nggak salah bluestack.com, di situ sudah dikasih tahu kalau emulator yang misalnya yang 5 misalnya emulator BlueStack 5 begitu, itu apa yang harus dipenuhi di situ sudah ada. Jadi bisa sebenarnya, tapi agak sulit. Mungkin itu. Oke, baik Ibu Lia. Jadi bisa-bisa saja begitu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menginstal KineMaster di laptop Bapak Ibu, tetapi menggunakan yang namanya emulator tadi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian
dari Bapak Modesta, apa pembuatan video KineMaster ini sangat tergantung dengan jaringan internet, Ibu Lia, begitu. Kalau kalau kita mau edit begitu ya, yang penting asetnya sudah ada, semuanya sudah ada, ini tidak butuh jaringan gitu. Jadi ini tidak memakai jaringan. Yang penting kita tidak mau mengunduh ya, kecuali kita mau masuk ke toko asetnya nih. Misalnya mau ke toko aset yang ada di KineMaster, kita mau mengunduh misalnya musik, mau mengunduh stiker ataupun aset-aset yang ada di KineMaster, baru kita membutuhkan jaringan. Tetapi kalau hanya untuk editing biasa, asetnya sudah Bapak Ibu punya, sudah ada, misalnya begitu, tinggal kita edit-edit saja, itu tidak membutuhkan jaringan. Iya. Baik, terima kasih Ibu Lia. Jadi, Bapak Ibu ketika mengunduh aset memang menggunakan jaringan internet, begitu nggih Bapak Ibu. Kan tapi kalau semuanya sudah terunduh begitu, Bapak Ibu tidak perlu lagi nih ada jaringan internetnya juga tidak masalah begitu. Nah, kemudian ini dari Ibu atau Bapak Novi Cahyono terkait penulisan naskah Ibu Lia. Dalam penulisan naskah, apa istilah instruksi auditif? Apa itu menjadi syarat mutlak? Begitu Ibu Lia. Mohon penjelasannya. Mm-mm. Jadi kalau di dalam penulisan naskah itu sebenarnya tidak ada syarat mutlak ya Bapak Ibu. Jadi di sini begini, yang penting kalau untuk alurnya itu paling tidak tiga. Ada pendahuluan, begitu ya. Ada pendahuluan, ada isi video, ada penutup. Nah, kemudian misalnya kalau kita membuat naskah dalam bentuk seperti tadi, tabelnya itu paling tidak yang Bapak Ibu harus jelaskan di situ supaya supaya kita tahu isi video yang akan kita buat. Yang pertama, scene-nya. Misalnya di situ ada berapa scene? Scene pertama, nah, kemudian atau scene kedua dan seterusnya. Scene, kemudian yang kedua adalah video atau gambarnya yang mau tampil di situ. Audio visualnya ini apa sih yang akan tampil di videonya ini? Di situ Bapak Ibu jelaskan. Dan juga narasi. Jadi hanya scene, kemudian audio visual, kemudian audionya ini berupa narasinya. Atau misalnya musik-musiknya, begitu. Itu. Kemudian yang terakhir adalah perkiraan durasi. Jadi hanya itu saja. Itu batas minimal, tidak menjadi syarat mutlak karena sebenarnya penulisan naskah itu tidak ada ikatan pasti. Penulisan naskah ini sebenarnya kan tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada salah, tidak ada benar. Tetapi untuk mempermudah Bapak Ibu, ya minimal ada itu. Kemudian agar videonya menarik, videonya terarah dan sistematis sesuai dengan apa namanya prinsip-prinsip pembelajarannya tentunya ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Mungkin seperti itu Mbak Melisa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lia atas penjelasannya. Jadi tidak ada harus ini begitu nggak Bapak Ibu karena sejatinya naskah tersebut untuk mempermudah Bapak Ibu begitu. Nah, ini ada yang raise hand Ibu Lia, Ibu Khosiah. Silakan Ibu Khosiah bisa langsung bertanya, berinteraksi langsung dengan Ibu Lia tentunya di sini silakan. Ibu Khosiah silakan. Apakah bisa mendengar suara dari kami? Ya, Bu, terima kasih. Maaf, Ya, saya silakan. untuk menjaga kestabilan jaringan, saya matikan on on apa off kamera ya. Oke, Terima kasih. tidak masalah Eh, Ibu. terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya bertanya. Nah, ini yang mau saya tanyakan kepada Ibu pemateri. Ini kan saya juga sudah buka ya slide demi slide yang sudah tadi dibagikan oleh Ibu pemateri. Nah, saya ini kan masih bersifat teoritis begitu ya. Artinya ketika dipaparkan ini kan semuanya dari halaman 1 sampai akhir itu saya pikir maaf masih bersifat teoritis. Nah, saya mohon kepada Ibu pemateri untuk kita bagaimana kalau bisa action langsung sehingga ini kan sudah ada nih diberikan contoh ya, mulai dari
contoh penulisan naskah. Nah, jadi mungkin saran saya, Bu, mohon bisa untuk kita ikutin saja contoh penulisan naskah ini. Jadi kita tidak usah buat-buat dulu lagi sendiri karena nanti akan berbeda-beda. Jadi kalau menurut hemat saya ketika contoh ini kita cobakan mulai dari buat video, audionya ya. Nah, ini kan juga ada langkah-langkah dari pengerjaannya itu dari praproduksi, produksi, pasca produksi, kemudian hasil akhir. Nah, jadi kita bisa nanti punya hasil sesuai dengan apa yang ada di slide yang sudah ditampilkan oleh Ibu pemateri. Nah, sehingga kita bisa nanti di luar dari sini, ini kan nggak mungkin ya Bu ya, kalau menurut hemat saya dalam 3 hari ini Simsalabim bisa langsung jadi sebuah video pembelajaran yang bagus begitu ya. Nah, kita juga masih belajar ataupun juga mungkin masing-masing lah ya sesuai dengan edukasi kita yang sudah kita dapatkan tentang Master ini. Tapi saya berharap naskah yang ada contohnya di sini ini kita bisa praktekkan. Nah, itu satu. Nah, kedua Bu, ini macam-macam juga. Saya juga mengalami, saya bingung. Biasa begitu buka Play Store, saya itu bisa dengan gampang untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Tapi memang ini saya terkendala. Saya nggak ngerti kenapa. Apa karena jaringan? Saya pikir tidak juga ya kalau jaringan tidak begitu mengganggu. Tapi karena saya berada di tengah-tengah kota sebenarnya. Nah, tapi kalau yang tadi kamera, saya cuma ingin menjaga kestabilan saja. Nah, kemudian yang ketiga, Bu, kenapa saya tadi ya yang kedua itu kenapa saya tidak bisa mendownloadnya seperti tadi ada beberapa rekan yang juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa mendownload. Nah, yang ketiga kemudian aplikasi apa saja selain KingMaster yang bisa kita jadikan sebagai pembuat video pembelajaran sehingga bisa juga kita punya inspirasi lain begitu. Nah, saat ini memang kita fokus untuk bisa memahami sehingga bisa membuat video pembelajaran melalui KingMaster. Tapi mungkin Ibu juga bisa informasikan ke kita sehingga kita juga bertambah wawasannya ternyata bukan hanya KingMaster saja yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Nah, saya pikir demikian Bu. Terima kasih sudah diberi kesempatan dan mohon penjelasannya ya Bu ya supaya kita mendapatkan pencerahan. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fasiah. Ada 3 pertanyaan Ibu Lia, silakan bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Yang pertama, terkait tadi karena hari ini kok hanya teori saja begitu ya. Kenapa tidak ada langsung begitu praktek? Nah, kemudian kenapa ini rekan-rekan kok disuruh bikin naskah begitu? Kenapa tidak pakai satu naskah supaya sama-sama? Jadi berdasarkan pengalaman yang lalu, saya memang sediakan di hari kedua, Ibu. Jadi di hari kedua nanti akan saya kirimkan folder berupa folder untuk aset-aset project yang akan digunakan begitu, yang akan kita praktekkan di pertemuan kedua. Kemudian di situ peserta bisa memakai aset yang sudah saya buat, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada di sini Bapak Ibu yang punya kreasi yang lain yang ingin membuat yang lain begitu, bukan yang dari saya. Tetapi kalau untuk praktek memang di hari kedua dan untuk aset atau apapun untuk naskahnya memang nanti besok akan kita praktekkan bersama begitu. Jadi untuk hari pertama memang saya khususkan karena terkadang begini, ketika kita mengikuti workshop pelatihan membuat video begitu, terkadang kita hanya fokus pada bagaimana mengeditnya, tetapi kadang lupa bahwa yang paling penting adalah langkah pertama adalah kita menyusun naskah video karena itulah ibaratkan ini adalah peta yang akan nanti kita lewati begitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini ada kendala-kendala di HP begitu? Ada HP-HP tertentu kok nggak bisa? Kemungkinan mungkin nanti kita bisa komunikasi secara langsung, bisa WA langsung ke saya, karena kendalanya itu bisa berbeda-beda. Ada HP yang tidak support begitu, tetapi kadang juga bukan masalah HP yang tidak support juga, kadang ada kendala-kendala lain. Nanti mungkin saya akan cari tahu dulu kendalanya itu apa. Jangan sampai kendalanya antara satu peserta dengan peserta yang lain tuh berbeda. Nanti saya ingin kita komunikasi, baik itu di grup chat atau bisa juga japri langsung. Kemudian tadi pertanyaan ketiga adalah, apa tadi ya Mbak Melisa? Saya lupa catat tadi. Aplikasi apa saja yang bisa Oh ya, digunakan untuk video ya?
Mm-mm. Aplikasi video sebenarnya untuk membuat video pembelajaran itu banyak. PowerPoint pun juga bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Ada juga yang sekarang lagi beken nih, yang lagi keren digandrungi banyak orang adalah aplikasi Canva. Itu bisa membuat video pembelajaran dari situ. Kemudian ada yang namanya Powtoon, ada yang namanya YouCut, ada yang namanya Capcut, ada lagi apa lagi Filmora ya, ada lagi InShot, kemudian VN ya. Ada banyak sebenarnya, tetapi karena fokus memang latihan kita sebenarnya tadi ada slide khusus memang saya menampilkan di situ aplikasi editing yang bisa digunakan. Hanya saja karena saya berpikir fokus kita KineMaster, makanya saya sengaja memang mengabaikan itu. Jadi memang khusus untuk KineMaster begitu. Oke, mungkin itu Iya. saja Mbak Melisa. Iya, terima kasih Ibu Lia telah menjawab tuntas 3 pertanyaan dari Ibu Fasia, di mana memang untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu kenapa kok tidak langsung praktik begitu? Istilahnya Bapak Ibu di sini masih menerima teori saja ini Mbak Melisa, kita belum praktek sama sekali. Nah, memang untuk pertemuan pertama ini kita dibekali begitu ya Bapak Ibu dasar-dasar untuk bagaimana sih Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran dan bagaimana nanti langkah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ambil untuk membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Jadi untuk pertemuan kedua nanti Bapak Ibu akan diarahkan nih step by step-nya oleh Ibu Lia, di mana Ibu Lia juga telah menjelaskan bahwasanya akan menyiapkan begitu nggih Bapak Ibu aset video yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin, wah, saya ingin memiliki video saya sendiri Mbak Melisa dan Ibu Lia begitu. Saya ingin berkreasi agar benar-benar saya bisa menghasilkan video yang sesuai dengan saya begitu. Silahkan Bapak Ibu. Dan mengapa tadi Ibu Lia meminta untuk menyusun naskah begitu? Karena itu adalah langkah awal Bapak Ibu untuk nantinya Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah video pembelajaran begitu. Nah, kemudian terkait aplikasi apa saja, memang banyak Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan yang telah disebutkan Ibu Lia mulai dari CapCut, Filmora, kemudian InShot dan lain sebagainya. Akan tapi di workshop virtual kali ini kita fokusnya pada KineMaster begitu ya Bapak Ibu, dan mungkin ketika Bapak Ibu ingin memiliki gambaran terkait beberapa aplikasi yang telah disebutkan Ibu Lia, Bapak Ibu juga bisa langsung download di Play Store atau App Store begitu. Iya, teori dan praktek tentunya di pertemuan kedua nih Bapak Ibu, karena di pertemuan pertama ini kita di setiap pertemuan itu dibatasi oleh waktu begitu nih Bapak Ibu. Kita eh, menutup kegiatan ini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, setengah 9 begitu nih Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama ini kita memang masih teori-teori saja. Dan besok Bapak Ibu, jangan lupa nih Bapak Ibu yang sudah bergabung di pertemuan pertama ini, silakan Bapak Ibu bergabung lagi di pertemuan kedua karena tentunya Ibu Lia akan memaparkan lebih detail lagi. Ibu Lia akan mengajak Bapak Ibu untuk praktik secara langsung bagaimana sih membuat video pembelajaran dengan KineMaster begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin satu pertanyaan Ibu Lia dari Bapak atau Ibu Elvi Nurrohmi dari SMKN 4 Pangkalan Bun. Saya pernah mencoba menggunakan emulator untuk editing video, tapi macet-macet. Bagaimana spek minimal untuk editing video begitu Ibu Lia? Baik, untuk kalau misalnya emulator yang BlueStack itu memang kemampuan laptop atau PC-nya itu minimal Windows 7 begitu ya. Kemudian RAM-nya 2 GB tapi disarankan untuk lebih dari itu. Kemudian storage-nya itu 5 GB begitu. Tapi untuk yang apa namanya untuk lebih jelasnya itu bisa diperiksa sebenarnya bisa diperiksa di situsnya BlueStack itu sendiri bisa kita lihat minimal spesifikasi laptopnya itu seperti apa ada begitu karena juga ada kan versi BlueStack-nya itu ada versi 5 ada versi 10 jadi itu berbeda-beda juga spesifikasi laptop yang dibutuhkan gitu.
Itu memang kendalanya di situ. Makanya kenapa KineMaster ini saya bilang adalah KineMaster yang mudah digunakan memakai smartphone, karena itu kalau kita memakai smartphone sangat gampang, tetapi kalau kita sudah ke PC begitu, itu ada kendala-kendala yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh laptop tertentu gitu. Ini itu saja. Ya, baik Ibu Lia. Jadi Bapak Ibu ketika ingin melihat spesifikasinya seperti apa, silakan Bapak Ibu bisa melihatnya langsung di bluestack.com begitu, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk menghindari macet-macet seperti itu, nggih, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif dengan menggunakan smartphone saja begitu. Di mana Bapak Ibu bisa dengan duduk mengedit videonya atau Bapak Ibu sambil rebahan pun juga bisa begitu. Dan mungkin untuk menghindari macet-macet tadi, Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kendala juga di mana tadi masih belum bisa install atau download KineMaster-nya di smartphone-nya, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi atau berkoordinasi di WhatsApp group karena di sana juga ada Ibu Lia yang tentunya akan merespon Bapak Ibu begitu. Tentunya kendala tersebut antara Bapak Ibu yang satu dan Bapak Ibu yang lain tentunya berbeda. Nanti bisa dikomunikasikan lewat WhatsApp group atau bisa eh, private chat begitu. Jadi silakan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu dan tidak perlu sungkan karena di pertemuan kedua mungkin kita lebih banyak praktik begitu. Jadi pastikan di pertemuan kedua Bapak Ibu sudah terdapat KineMaster di smartphone Bapak Ibu begitu. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi Ibu Lia, di mana sudah terjawab semua Ibu Lia pertanyaan-pertanyaan di pertemuan pertama ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu Lia atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat detail sekali terkait KineMaster, di mana di awal ini memang kita masih dibekali dasar-dasarnya terlebih dahulu Bapak Ibu, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin untuk menyusun naskah eh, rancangan video pembelajaran begitu, silakan Bapak Ibu bisa menyusun naskahnya begitu agar nanti ketika Ibu Lia memaparkan di pertemuan kedua, Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran sendiri akan lebih mudah dan terarah begitu ya Bapak Ibu. Baik, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias dan masih membersamai kami, di mana keren-keren sekali Bapak Ibu, semangat banget. Tentunya semangat ini semoga tetap membara begitu Bapak Ibu hingga pertemuan akhir begitu karena kita masih ada 2 hari lagi. Tentunya diskusi interaktif ini tetap sama Bapak Ibu di waktu yang sama yaitu pukul 19 waktu Indonesia Barat begitu Bapak Ibu. Jangan lupa dan persiapkan Bapak Ibu apa saja yang nanti perlu Bapak Ibu siapkan di pertemuan kedua begitu. Dan nanti terkait materi ataupun hal-hal lain akan dibagikan juga di Google Drive-nya begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya dan bahkan Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya. Dan terkait administrasi sekali lagi presensi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari tim Guru Inspiratif Indonesia akan menyediakannya untuk Bapak Ibu dan akan membagikannya secara langsung melalui WhatsApp group kepada Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir lagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah tergabung di workshop virtual Guru Inspiratif Indonesia. Begitu Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Bapak Ibu.